Mille paps, jou, 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 jou. Mille paps, ах, как вкусно, ням-ням-ням. Mille paps, jou, 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 jou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Semangat pagi. Kami sedang melaksanakan kegiatan praktikum ilmu reproduksi ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Ayo. Saya Hoida Fairuz. Saya Khairana Fistikama. Saya Wiki Sindalmido. Saya Rahmat Jawari Fai. Saya Ajeng Narumi. Saya Nadira Rizky Jabika. Saya Nurul Purnamasari. Ilmu reproduksi ternak merupakan cabang ilmu yang sangat penting dipelajari dalam dunia peternakan. Dalam ilmu reproduksi ternak akan dipelajari organ-organ reproduksi, di mana merupakan bagian dari tubuh ternak yang berperan dalam proses perkembangbiakan, mulai dari perkawinan, kebuntingan, hingga partus. Organ-organ reproduksi akan menghasilkan hormon yang membantu seluruh kerja dan aktivitas organ reproduksi sehingga dapat menunjang fungsi organ-organ tersebut. Tujuan dan manfaat dari praktikum acara 1 yakni mengetahui bagian-bagian, bentuk, letak, dan fungsi dari masing-masing organ reproduksi baik pada ternak jantan maupun betina, serta mengetahui mekanisme kerja dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ tersebut. Saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan ruminansia yang terdiri dari skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Yang pertama adalah skrotum, merupakan lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi testis dari hantaman yang dapat merusak testis, terletak dengan posisi menggantung di antara kedua kaki belakang. Yang kedua adalah testis, merupakan organ reproduksi primer jantan untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ketiga, epididymis. Epididymis merupakan saluran organ reproduksi jantan yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, reabsorpsi sperma, penambahan konsentrasi sperma, penyimpanan sementara sperma, dan transportasi sperma menuju vas deferens. Keempat, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran transportasi sperma dari epididymis menuju ampula. 5. Uretra. Uretra merupakan saluran pada organ reproduksi jantan yang berfungsi sebagai tempat keluar sperma dari dalam menuju keluar tubuh. Yang terakhir, penis. Penis merupakan alat reproduksi jantan yang berfungsi sebagai alat kopulasi yang dimasukkan ke dalam alat reproduksi ruminansia betina. Pada penis, terdapat RPM atau reaktor penis muscle yang berfungsi untuk meluruskan penis saat kontraksi dan memendekkan penis pada saat relaksasi. Selanjutnya, organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, lalu ada serviks, vagina, serta vulva. Ovarium merupakan organ reproduksi yang terletak di rongga perut, berbentuk seperti almond yang berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon-hormon reproduksi. Oviduct merupakan saluran yang terdiri dari infundibulum yang untuk menangkap ovum saat terjadi ovulasi dan ampula serta isthmus sebagai tempat fertilisasi. Uterus terdapat kornua untuk tempat implantasi zigot dan korpus untuk mempertahankan dan nutrisi fetus saat terjadi kebuntingan. Lalu, serviks. Di dalam serviks terdapat sphincter yang mencegah masuknya bakteri infeksi ke dalam uterus dan menjaga fetus saat terjadi kebuntingan. Kemudian, vagina yang berbentuk tubular dengan dinding tipis dan elastis yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan mendeposisikan semen. Lalu, yang terakhir ada vulva sebagai alat kelamin terluar yang terdiri dari labia mayora dan labia minora. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai organ reproduksi pada unggas jantan. Organ reproduksi pada ternak unggas jantan itu terdiri dari testis,
Yang kedua, saluran epididymis. Yang ketiga, saluran vas deferens. Dan yang keempat ada papila atau penis semu. Yang pertama ada testis yang terletak di bagian anterior akhir dari ginjal yang berwarna kuning terang serta berbentuk bulat seperti kacang dan berjumlah sepasang. Fungsi dari testis yaitu untuk menghasilkan hormon kelamin jantan dan sperma. Testis terdiri dari dua bagian utama yaitu tubular yang terdiri dari tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan sperma dan menghasilkan sertoli yang penghasil nutrisi bagi sperma. Bagian kedua yaitu sel interstitial yang terdiri sel-sel Leydig yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, di sini ada epididymis. Epididymis merupakan organ reproduksi jantan yang berbentuk saluran yang melekat pada testis. Epididymis ini memiliki fungsi sebagai saluran transportasi, konsentrasi, reabsorpsi, dan penyimpanan sementara sperma sebelum bergerak ke vas deferens. Yang ketiga, di sini ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang terletak di antara epididymis dan papila, yang memiliki fungsi sebagai tempat pemasakan dan alat transportasi, serta tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Dan yang keempat ada papila atau penis semu yang merupakan organ kopulasi pada unggas jantan yang terletak di ujung vas deferens di bagian dorsal kloaka. Memiliki fungsi sebagai alat kopulasi untuk mengeluarkan sperma. Papila ini berasal dari cairan transparan yang bercampur dengan sperma pada saat terjadinya kopulasi dan bersifat rudimenter. Anatomi dan fungsinya yang pertama, ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan produksi yang terletak di antara rongga yang berbentuk oval terdiri dari dua lobus dan banyak folikel. Selanjutnya infundibulum berbentuk seperti corong yang terletak di bawah ovarium. Berfungsi menangkap sel telur yang telah diovulasikan dan tempat fertilisasi. Dan selanjutnya adalah magnum yang berbentuk saluran silindris terdiri dari sel-sel dan selaput penyusunnya yang terletak antara infundibulum dengan isthmus yang berfungsi menghasilkan sel putih telur dan tempat sekresi protein. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus memiliki bentuk saluran silindris yang letaknya antara magnum dengan uterus. Organ ini berfungsi membentuk membran kulit telur. Proses ini kurang lebih selama 1,5 jam. Uterus berbentuk saluran berlipat-lipat, letaknya antara isthmus dengan vagina yang berfungsi membentuk cangkang telur kurang lebih 20 jam. Vagina berbentuk tabung merupakan terusan dari uterus berfungsi sebagai alat kopulasi. Selanjutnya yaitu adalah kloaka. Merupakan organ paling luar yang berbentuk ven yang berfungsi tempat keluarnya telur, ekskreta, dan perkembangan kembang biakan. Selanjutnya adalah hormon reproduksi non-ruminansia betina. Mekanismenya dimulai dari rangsangan datang akan diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mensekresikan GnRH dan akan menuju ke hipofisa. Hipofisa terdapat dua macam, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH berfungsi menstimulus ovarium, yang nantinya ovarium akan mensekresikan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dan meningkatkan produksi nutrisi yang berupa protein, kalsium, dan lemak ketika pembentukan telur. Progesteron berfungsi menjaga saluran telur agar tetap normal, sedangkan hormon LH berperan dalam proses pelepasan kuning telur. Dan hormon LTH berperan dalam ketika pengeraman telur. Sedangkan neurohipofisa berfungsi mensekresi oksitosin yang nantinya berperan dalam proses pengeluaran telur. Mekanisme ruminansia jantan dimulai dari rangsangan yang berupa pendengaran, penciuman, penglihatan, dan perabaan. Rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus dan kemudian mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH ini dilanjutkan ke hipofisa, setelah itu dilanjutkan lagi ke adenohipofisa untuk mensekresikan LH dan FSH.
LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Testosteron berfungsi untuk menghasilkan seks sekunder dan libido, serta testosteron juga dapat membantu proses spermatogenesis. FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi proses yang bernama spermatogenesis dan sel Sertoli akan menghasilkan nutrisi sperma pada saat proses spermatogenesis. Mekanisme hormon reproduksi ternak non-ruminansia jantan dimulai dari rangsangan. Rangsangan itu berupa pendengaran, penciuman, penglihatan, dan perabaan. Rangsangan ini diterima oleh hipotalamus. Setelah hipotalamus menerima rangsangan, hipotalamus akan mensekresikan GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa dan dilanjutkan oleh adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan FSH dan LH. FSH akan menstimulus sel sekretori dan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dengan sel sekretori berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma saat terjadi proses spermatogenesis. LH menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron digunakan dalam proses spermatogenesis. Sekian video dari kami, nantikan video kami selanjutnya ya.